Cek. Gas kan. Ini walaupun kita agak gelap-gelapan dikit, gak apa-apa ya Mas ya. Bukannya nggak kelihatan. Kelihatan sih sebenarnya dah. Masa kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Ini legend banget nih. Yang akhirnya saya bisa bertemu dengan orang yang lagu-lagunya menemani masa-masa galau saya di zaman SMA. Apa kabar Mas Krisna? Baik. Ini legendary. Kalau misalkan lo tahu lagu-lagu kayak Manusia Bodoh, Auraku, Wanita yang dimengerti ya Mas. Ini yang bikin loh Mas. Ini lagi sibuk apa Mas? Ya sih begitu aja. Kemarin tuh terakhir kan rilis lagu yang ini ya apa? 20 tahun. Nah, itu 20 tahun berkarya. Emang dari tahun kapan Mas? 96 ada? Kalau dari ada band yang kalau dari ada band awal ya 96. 96-an ya. Zamannya masih Baim. Iya, zaman Baim. Baim sama EL. Masih inget tuh. ISO ya. Tapi kalau basic musik tuh dari dulu pop apa udah jazz dulu kan? Kecilnya sih dulu main pop. Main pop tapi memang nggak belajar. Terus belajar itu habis lulus SMA tuh belajar sama almarhum bapaknya Indra Lesmana. Jack Lesmana. Iya. Kalau lo tahu Jack Lesmana tuh legendnya jazz Indonesia tuh. Sempat sama Irang Maulana juga dong ya? Enggak, kalau Irang cuman Om Irang itu dulu aku suka main aja sih. Kadang diajak main, suka main aja. Nah apa Mas yang bedain jazz dan pop tuh versinya Mas Krisna? Kalau buat gue sih sama aja sih. Cuman kalau yang buat pendengar yang beda. Karena kalau jazz kan harmoninya agak apa ya, nggak umum ya. Apa sentuhannya tuh jadi ya nggak, mungkin kalau untuk orang Indonesia kurang. Kalau untuk daerah-daerah kurang. Kalau daerah kota besar doang yang bisa nerima. Baru ngerti. Banyak kalau dengerin jazz tuh kayak orang pintar gitu ya. Malah sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Nah, bikin Ada Band 96. Itu awalnya gimana, Mas? Mungkin orang kita bisa flashback lah. Ada Band kan udah ada beberapa era nih. Ini awal-awal pun gue juga nggak tahu nih. 96 tuh apakah pertemanan, teman kuliah atau emang enggak kumpul aja? Ya, awalnya tuh tahun 94 apa 95 gue tuh kan ke Australia. Ya, ke Australia ya, sempet jazz gitu. Jadi gue mau masuk konservatorium musik, orkestra. Bukan sih, lebih ke jazz sebenarnya. Yes. Di New South Wales di Sydney. Udah sih udah diterima, cuman pas diterima itu pas kondisi babi gue itu udah mau meninggal sih. Udah sekarat, udah sakit berat gitu. Nah, terus gue akhirnya bingung mau lanjut sekolah atau udah balik aja gitu. Akhirnya terus karena mikir nggak berani ninggalin keluarga gitu kan, karena ibu juga udah tua juga. Akhirnya ya udah di sini aja. Terus daripada bengong di sini ngapain ya? Udah buat cari band pop lah, buat band pop gitu. Band pop. Terus gue dulu tuh suka ada tempat musik punya Peter Gonta tuh kalau. Oh, Peter Gonta yang Java Jazz tuh. Dulu ada nama kafenya tuh James. Oh, James. Di Blok M itu. Nah, terus gue suka nonton itu, nggak lama terus ketemu dikenalin sama Dika itu. Oh, Dika. Nah, Dika itu masih muda sih, di bawahku jauh lah. Ya. Mungkin 6-7 tahun di bawahku. Nah, terus dia punya band Top 40. Top 40 ya. Ada Baim itu bukan nyanyi sebenarnya, gitar. Nah, pas gue lihat gitu akhirnya gue mikir apa buat band pop aja ya daripada ngapa-ngapain. Ya sebenarnya kalau main jazz kan ya gitu-gitu aja. Ya. Soalnya kan lari-larinya kalau main jazz ya paling cuma di kafe, festival gitu ya. Ya festival juga belum banyak zaman itu. Zaman itu belum kayak sekarang. Berarti lu Dika, Baim. Terus akhirnya ngajak Dika, Baim sama AL sama ISO tuh band mereka main Top 40. Gua ngajakin maksudnya udah buat band ini aja lagu sendiri gitu. Itu nama ada dari siapa tuh, Mas? Nama ada itu sebenarnya dari tadi mikir-mikir buat nama. Nggak nemu-nemu akhirnya. Terus dari Dika sih kalau namanya. Oh, dari Dika nama Ada Band ya. Itu unik juga sih. Daripada nggak ada. Daripada nggak ada namanya Ada Band. Ini Ada Bandnya ada nggak? Ada. Langsung masuk demo tuh Mas, ngasih demo-demo gitu. Ngalamin juga itu masuk kasih demo-demo. Ngalamin, masih pita gue rekaman. Bikin demo, label-label. Jadi belum digital itu, eranya masih pita mau menuju digital. Lu yang ngirimin Mas atau
siapa nih dulu ada band yang ngasih ke demo-demo gitu? Enggak, iya bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi gua ngirim-ngirim demo, ada kadang juga Baim yang banyak juga. Baim ya. Terus akhirnya udah buat demo. Pokoknya baru bisa keluar itu tahun 97. Iya, mau reformasi lah, gue inget banget tuh ya, Bojang mau mulai era-era reformasi. Iya. Oh iya, politiknya pas mau reformasi. Game mau panas-panasnya. Itu seperti tolak juga Mas label-label. Banyak ditolak. Pernah tawarin kemana aja label-label? Waduh, gue lupa tuh label apa ya. Proson. Enggak. Label kecil kok. Bukan yang nggak bernamanya nggak gede. Akhirnya cuman ada dibantuin namanya Arnel tuh dulu. Dia tuh apa ya, kalau nggak salah dia Asiri lah, ketua Asiri atau apa. Yeah. Dari kenalannya Dika apa Baim gitu. Gue lupa, nah terus dibantuin dapat itu BMG. bukan BMG, sebelumnya itu Bulletin. Oh, Bulletin. Aduh, itu Bulletin Indosemar tuh yang itu tuh. Indosemar Sakti. Iya, sekarang ada lagi tuh Indosemar tuh. Ya tempatnya Naif lah. Pak Krisna. Tahu juga Pak Krisna juga tuh, Pak Krisna juga. Oh iya. Indosemar tuh. Di Bulletin berapa album, Mas? Satu album, langsung cabut ke Sony. BMG. Enggak, ke BMG dulu. BMG waktu itu belum nyatu ya. Sama ya. Itu album peradaban ya? Iya, itu masih lengkap, ada semuanya masih ada. Yang judulnya tuh iya, lagunya itu. Gitu tuh. Ingat banget tuh. Ada video klipnya awalnya kayak bola dunia gitu. Iya. Nah, ngomongin soal vokalis nih. Baim. Menurut lu karakter vokalnya Baim di 2 album itu emang kesana ngerok atau pop sih? Baim itu sebenarnya sih kalau lebih ngerok. Ngerok ya. Kalau karakternya sih nggak ada masalah Baim. Aku suka karakter Baim juga. Maksudnya dia punya karakter gitu. Ketahuan ini Baim. Gitu. Ini Baim nih pasti ngerok nih gitu ya lagunya. Dan lu perannya masih di situ udah nyiptain lagu juga, duitnya sama Baim ya? Iya, sering sama Baim buat kadang itu lagu itu liriknya Baim, lagunya gua. Ya kayak gitu-gitu kayak. Itu judul tentang apa sih Mas lagu itu, penasaran kan? Aku sih cuma penolakan ini aja. Judulnya gitu. Itu kebetulan refnya aja, refnya tidak ada ada kata gitu. Terus tiba-tiba nih masa-masa yang paling kaget nih udah mulai naik, ada bandnya namanya gitu, booming, Baim cabut. Itu kalau boleh tahu nih, kenapa bisa cabut tuh formasi Baim gondrong gitu? Baimnya yang cabut atau? Enggak, ya memang anak-anak kan gitu ya namanya, anak band muda ya. Masih muda, mereka kan belum muda. Ya enggak, mungkin mulai nggak ada kecocokan aja kali. Karena mungkin ya mungkin ini aja sih, cuman nggak mulai bosen juga bisa. Atau terlalu banyak ada yang ini siapa leader ini ngatur nih gitu. Itu kan menurut gua fatal ya ganti vokalis ya di saat itu ya. Lu udah 2 album, udah lumayan dikenal namanya, vokalisnya udah mulai Baim nih, Baim ada band, Baim ada band susah kan ya, Baim ada band gitu kan. Baim udah dikenal ya. Maksudnya brandingnya tuh udah dapet, terus tiba-tiba lu berani mengganti vokalis atau vokalisnya cabut. Itu sempet kebingungan kah? Berapa lama nyari vokalis? Lama tuh. Sampai akhirnya menemukan Doni. 2 tahun lebih tuh. Apa? 2 tahun lebih, terus ketemu Dudi gitu kan. Doni apa Dodi? Dudi. Oh, Dudi dulu ya? Dudi cuman udah kontraknya Yofi. Oh, jadi sebelum Doni ada band tuh Dudi Oris dulu ternyata ya. Kita nawarinnya ke Dudi, cuman Dudi udah kadung sama Yofi ya nggak bisa. Wong Surabaya sama gengnya, geng Surabaya. Oh, baru tahu di fakta aja teman-teman. Ternyata Dudi Yofi Nuno sebelum Doni itu ya. Kemarin Dudi, kalau Dudi gimana ya itu lagu Karena Wanita. Terus tiba-tiba menemukan Doni itu. Doni apakah lingkungan pertemanan? Enggak, Doni temannya Dudi yang ngasih. Oh, temennya Dudi kan bilang, wah kalau gue kayaknya nggak bisa, gue udah kontrak kan. Terus tiba-tiba gue ada temen mau nyoba nggak gitu. Nah sebelumnya kita juga udah nyoba sih di Jakarta tuh beberapa orang, cuman boleh nggak Mas, ada yang terkenal nggak Mas? Sempet coba sekarang? Ada sih, siapa? Itu adanya Selomita. Oh, si itu ya, Ruben. yang channel gitu bandnya tuh ya. Ruben namanya. Iya, Ruben yang vokalisnya channel bandnya tuh dulu. Iya, channel. Orang lama. Kayaknya nggak cocok. Belum rezekinya juga. Terus masuklah Doni. Nah, pas dari Surabaya juga kan. Doni datang dari Surabayanya. Iya. Dia nyoba sama diantar kakaknya lah. Iya.
Ya udah terus akhirnya anak-anak kayaknya oh udah deh, Doni aja kayak gitu. Lagu apa mas yang pertama dicoba sama dia? Yang akhirnya kayaknya pas nih buat vokalis Ada Band. Ya Lu itu masih inget? masih Oh masih. Oh itu udah ada ya demonya ya? udah belum masih. Itu pertama tuh kalau nggak salah yang dicoba itu biarkan ku pergi. Biarkan ku pergi. Ada videonya juga. Wah itu. Heeh. Itu langsung kayaknya cocok deh dengan lagu ini gitu. Jadi ya, demonya tuh Dudi yang nyanyi terus dicoba ke Doni. Oh, Dudi dulu yang ini demonya. Karena Mas kan Dudi. Gait-gaitnya. Karena nggak ada penyanyi kita juga kan akhirnya Dudi nyobain udah terus. Jadi Doni cuman nyontek aja, cuman copy aja. Kopi doang ya. Ya udah Tapi habis itu begitu udah mulai buat demo kebetulan udah ada label yang mau ya udah. langsung pindah ke dari BMG. Oh, cuman dari itu kan BMG, masih BMG, masih ngambang kan kontraknya kan. Karena kita akhirnya udahlah pindah sekalian aja, sekalian ke apa? EMI. EMI kan. Sudah pindah ke EMI udah akhirnya sekalian pindah, sekalian ganti vokalis. Rebranding lah dengan album Metamorphosis bukan itu ya? Metamorphosis dengan lagunya Masih. Iya, Mas. Kalau misalkan lo tahu nih lagu yang dipakai weddingnya Raffi Ahmad kita itu lumayan gede gak mas? Dipakai lagunya buat lo tuh. izin gak tuh itu? Maksudnya, Oh izin langsung ya. Izin. Dan itu salah satu yang menaikkan lagi. Maaf ya maksudnya orang menekan lagu Ada Band ada ya. Emang ini lagu lama hits banget tuh. Dipakai Raffi pernikahan theme songnya Raffi sama Nagita. Oke, itu kalau misalkan dari lagunya sendiri itu cerita tentang apa mas? Maksudnya lu bikinnya berapa lama gitu? Kalau lagunya itu sebenarnya agak lama juga tuh. Lagu itu doang. Jadi lagu itu tuh udah ketemu song-songnya udah. Terus lirik yang buat Doni. Oh Doni cuman yang buat. Lirik yang habis song 2 itu gue yang buat liriknya. Jadi bagian apa tuh? Bagian yang song 2 tuh apa ya? Kata-katanya gue lupa tuh. Masih wajahmu yang lugu. Nah ya itu yang ada wajahmu yang lugu itu. Telah ku. Ya yang itu. Nah terus lagu itu agak lama lumayan. Cuman lagu yang lain cepet ya. Lagu yang lain cepet. Cuma 5 menit itu udah jadi semua. Oh udah jadi ya. Ini yang Masih tuh emang lama itu. Lama. Jadi antara song tuh udah dapet. Gue udah lama dapet song. Gue nggak tahu kan. Gue juga nggak tahu kalau lagu itu ini enak apa enggak kan gue nggak tahu yang gue yang buat kan. Ya. Melodinya mana gue tahu. Nah itu mas melodinya mas. Gue pertama denger tuh klipnya kan kalau nggak salah Nirina kalau nggak salah ya. Itu, kok ini enak banget ya. Bercerita gitu. Kayak lu menceritakan kisah cinta yang ini jadian nggak sih sebelumnya? Iya. Masih dalam kurung sahabat kan judulnya kan ya. Dari lagu itu. Dapat ya 600.000 kopi. Iya, dapat. Gede itu, gede. Dulu tuh gimana mas dapat royalti dari kaset tuh? Oh dulu sih udah jalan royalti. Maksudnya kalau boleh tahu lu dulu dapat berapa tuh? Waduh lupa gua, gede tapi itu. Untuk tahun itu ya. Untuk ada zaman itu 100 juta dapat mas. Oh lebih. Per orang ya? Lebih. Itu gede itu. 2000-an lah itulah 2001 2003 lah itu ya, gue mau lulus SMA lah itulah. Masih dari itu turun panjang ya, mulai banyak main tuh, terus buat album yang diskografi itu. Sama Masih di album itu ada lagu apa Jos? Di album itu masih sama apa yang dinaikin ya? Bukan itu ya, maksudnya lagu yang kayak ini gue lupa deh, maksudnya kayak lagu Jadikan Aku Raja di album selanjutnya kan? Ya, makanya yang Jadikan Aku Raja itu selanjutnya. Selanjutnya kayak Karena Wanita. Oh itu masih 2004, 2005 itu. Setengah Hati juga. Nah dari perjalanan nih Doni dan Baim. Lu yang membedakan dua karakter vokalis itu apa? Dari kacamata lu sebagai komposernya nih, produsernya. Beda banget. Kalau Doni kan pop ya. Kalau Baim lebih ke pop rada nge-rock dikit lah. Yang gampang diatur siapa? Sama aja sih. Enggak ini. Cuman kalau Baim kan bagusnya dia bisa main gitar, jadi kita juga. Kalau harmoni dia udah punya. Baru setelah itu
Doni udah nyatu sama ada band, album selanjutnya, nah itu lagu Manusia Bodoh yang bikin. Ya, ada yang mulai. Itu siapa yang bodoh, Mas? Nah itu Doni tuh nggak tahu. Oh itu liriknya Doni ya? Itu liriknya Doni. Musiknya lo ya? Lagunya gua cuma liriknya Doni. Pada saat pertama didengarkan liriknya, apakah sempat ada penolakan dari teman-teman Ada band? penolakan, bukan dari ada band, dari produser. Oh ya? Oh. Kurang apa, Mas? Di Penolakannya? lagunya dibilang nggak ada apa-apanya. Gitu. Oh ya? Oh. Terus kenapa bisa jadi akhirnya dibikin klipnya? Oh, manajer gua aja ngotot. Oh, fight ya. Ngotot akhirnya, nggak taunya bener laku. Bisa jumawa tuh ya enak tuh. Apa gue? Kalau salah ya itu bener reputasi ya. Lalu kalau misalkan ngomongin bikin melodi musik kayak di Manusia Bodoh itu biasanya lu butuh berapa lama, Mas? Yang apakah Doni ngasih lirik dulu atau Enggak. lu bikin Doni liriknya menyesuaikan belakangan. Liriknya belakangan loh. Jadi biasanya gue buat melodi doang, sama itu gue kasih di komputer lah. bagan musiknya lah ya? Udah jelas, tinggal dia buat nulis aja. Doni cepet juga nih buat tulis. Karena dia kan banyak suka bercerita pengalaman apa itu. Cuman kalau masalah idiomnya aku nggak tahu ya. Itu karena Doni yang nulis ya? soalnya juga agak aneh yang biasanya orang tuh ngomong masalah kesombongan kan. Iya. Ini kan malah bilang bodoh kan aneh. Mengakui kayaknya gue yang salah deh. Kenapa mesti bertahan? Ya mungkin jadi dari situ itu karena ngakui bodoh itu. Kebalikannya ya daripada yang orang biasanya gue pede, ini namanya gue gue yang salah. Iya, nah, mungkin karena itu. Mungkin karena itu. Jadi kan memang kalau dunia musik tuh berat tuh harus ada lirik. Kejujuran ya? Ya, dan lirik itu memang kalau gue lihat pengalaman gue sih memang bukan rekayasa ya. Iya. Lirik itu memang sesuatu yang cerita. Iya. Nah, orang Indonesia senangnya cerita. Nah. Indonesia kan senangnya sinetron. Makanya ya kalau liriknya bercerita ya jelas ceritanya universal ya udah. Orang langsung dimakan tuh. Cepet tuh nih buat lirik itu. Bikin lagu gitu. Oh, lagu-lagu yang lain cepet, yang lama tuh cuma masih kalau yang gue alami. Itu Manusia Bodoh tuh gue sempat compare-nya dengan Pupusnya Dewa tuh. Sama-sama patah hati yang sad boy banget tuh kalau zaman sekarang nih. Yang aduh galau banget lah. Lagu galaunya anak-anak tahun 2000-an tuh. Pupus sama Manusia Bodoh. Coba bertahan. Aduh. Klipnya sampai badut, itu ada badutnya ya. Aldi Taher. Oh itu Aldi Taher ya? Aldi Taher. Fakta lagi tuh. Ternyata bintang video klipnya Manusia Bodoh Aldi Taher tuh. Beneran Mas ya? Iya. Aldi Taher. Aldi. Dulu gimana syuting? Aldi pertama, Aldi belum terkenal. Belum terkenal loh ya. Belum main sinetron. Terus sekarang lihat dia gimana? Enggak pernah ketemu. Kopi, komen, share. Gila, terus perhatiin di model klipnya ternyata Manusia Bodoh adalah Aldi Taher. Padahal dia juga musisi juga sih, setahu gue bikin musiknya bener juga sih dia. Itu kan Manusia Bodoh. Sempat juga lo ada band tuh membuka karir dari anaknya Erwin Gutawa, Gita Gutawa tuh. Oh ya itu karena waktu itu ada lagunya agak klasikal. Ya, yang terbaik bagimu ayah. Jadi kan klasikal, terus nyari kebetulan yang nyanyi klasik siapa gitu. Terus tiba-tiba si manajer gue inget, oh itu anaknya Erwin aja tuh si Gita. Itu kan nyanyi suaranya suara klasik kan. Terus nyobain, katanya Erwinnya mau, ya udah. Diizinin. Itu awal-awal banget tuh pembuka banget ya buat Gita, pada akhirnya dia nyanyi sendiri tuh ya. Berapa lama Mas? Itu kan yang bikin lu juga kan? Iya. Ya, gitu. Kita semua yang bikin. Itu salah satu pengalaman lu untuk almarhum ayah mengingat. Jadi itu emang Dalam. Sampai sekarang gue nangis loh Mas. Walaupun gue nggak ngalamin gue punya ayah gitu, tapi gue dengerin lagu itu, gue kayak punya, ini bapak gue nih siapa nih gitu ya. Jadi waktu itu kan emang kondisinya gue sama Doni sama Marshall tuh udah nggak ada ayah. Udah nggak punya bapak emang. Terus pas buat lirik gitu, gue kirim ke Doni nangis malah. Jadi dia pas buat lagu itu Doni lagi di Surabaya, gue kirim kayak WA dong, bukan WA. Zaman dulu nggak ada WA ya? SMS. MMS. Masih SMS zaman itu. Terus dia udah dikirim pakai SMS, dia malah nangis.
Udah terus itu emang cepat kalau yang kayak gitu-gitu lagunya. Gitu ya. Cepat buatnya. Karena menurut gua kalau lagu tentang ibu kan banyak ya. Di era-era itu ibu tuh bunda tuh banyak. Tapi ayah tuh baru muncul lagi di ada band nih. Berani keluar pakem dari lagu cinta menurut gue. Tapi cinta yang lain tuh cerita tentang ayah. Iya. Dan itu hits. Iya. Itu jarang loh. Iya. Itu nggak ada penolakan mas di album itu. Kalau dulu kayaknya lah aman-aman aja satu album tuh ya. Itu nggak ada, lalu di album itu paling banyak klipnya kayaknya. Iya, maksudnya dibikin klip semua lagi ya. Misalkan dalam satu album kan ada 15 lagu. Itu keterima semua tuh, ada yang dikat-katin. Iya, makanya kan baliknya kalau lagu itu yang berat itu kan nggak cuma melodinya gitu. Lirik ya. Lirik itu yang bahaya juga. Dunia itu kan dunia lain sebenarnya. Lirik dunia lain serem. Disambungin itu antara lirik dengan lagu itu yang bikin susah itu kan harus pas aja gitu. Makanya kadang-kadang ya nggak tahu juga gitu rumusannya apa, nggak ngerti. Tapi memang kalau lihat kondisinya ya mungkin kepekaan kita aja ya buat lagu yang misalnya lagu cinta yang gimana kan beda-beda ya. Iya. Dari semua lagu ciptaan lu punya pengalaman nggak mas? Sampai mas thank you banget nih lagu lu bikin gue. Nah, Banyak kok. Itu lagu itu sering kayak gitu. yang paling ekstrim apa? Yang banyak itu harus aku mati sama itu. Sama yang terbaik itu ada orang-orang yang suka ngirimin Bunga. Enggak, cuman ngirimin kata aja gitu kayak dia mungkin inget bapaknya atau Iya. Kalau nggak sampai ada ngirimin mas, nih gue ini nomor rekening berapa gitu. enggak ada. Cek mutasi mas. Nah. Makasih loh gara-gara lagu ini gue nggak jadi bunuh diri. Haruskah mati kah? Haruskah ku mati? Lo bertahan sampai ke album keempat ya mas ya? Ya nanti itu sampai harus kaku mati ya karena mati. wanita itu. Karena wanita juga tuh, itu karena wanita ingin kau mengerti. Apa punya pengalaman tersendiri mas? Oh itu Doni liriknya? Oh, Doni juga, itu semua Doni ya? Liriknya Doni itu kalau karena wanita. Doni kan banyak teman wanitanya. Dulu iya, dulu kan siapa ya vokalis lagunya ngetop, udahlah hal biasa ya. Terus pada akhirnya nih lagi naik, tiba-tiba mungkin jarang orang yang memperhatikan dalam sebuah band, tapi gua tuh merhatikan nih, dalam band tuh kayaknya nih Mas Krisna nih keyboardisnya nih, otak musiknya. Terus tiba-tiba dia keluar. Dari situ gue nggak dengerin ada band lagi mas. Beneran, maksudnya gue tahu cuman nggak intens tuh. Iya. Nah itu sama dengan kasus sama Baim. Kenapa lu cabut mas lagi naik-naiknya? Itu susah ya kalau udah band ya gitu sih. Nggak ada band utuh, mana ada lihat. Cari ada nggak band utuh? Ya mungkin nggak ada. Bertahan kayak Gigi mungkin. Gigi juga terakhir. Gue ganti drummer berapa kali. Drummernya dong. Ganti bass juga kan, terus balik lagi. Kus Plus juga ya? Nggak ada band utuh, nggak mungkin. Karena kan emang susahnya ya. Masalahnya itu kan seniman ya. Seniman digabungin, gue bayangin. Otaknya beda-beda. Tapi masalahnya bukan masalah dalam, biasanya kan hal materi, uang bukan di situ cabut zaman dulu. Pembagian bukan juga. Lebih ke ya memang idealisme bermusik. Enggak juga ya, memang karena terlalu industri kan capek ya. Oh capek, otak udah diproses terus nih ya. Apalagi bikin hits nih kayak tekanan gitu ya. Sementara kan kalau di zaman gue itu harus buat lagu hit, itu harus buat. Ditargetin ya? Ya karena kalau nggak hit, nggak ada hit, nggak banyak main. Kalau band sekarang kan nggak gitu. Kalau zaman gue kan harus ada hitnya. Kayak misalnya zaman gue itu kan yang bareng mulai keluar itu kan Ari Lasso ya. Oh, solonya ya. Solonya Ari Lasso. Itu kan juga harus ada hitnya kan, makanya kan kalau udah ada hitnya ya job manggung gampang. Misteri Alahi, segala yang terjadi dalam hidupku zaman ini itulah adalah sebuah lagunya Piut. Iya, terus nggak lama Padi. Muncul lagi dan bisa dibilang ya ada band salah satu musik Indonesia berjaya dengan lagu pop balladnya. Iya, mungkin kalau itu karena zaman gue itu mungkin emang nggak ada band yang pop banget kan. Kebanyakan bandnya pop rock. Dan berani keluar jalur yang tadi gue bilang mas. Ngomongin cinta, nggak cuma soal ngomongin cinta, tapi lu ngomongin cinta yang universal. Ayah, terus lu 7 bidadari,
aura kau lah, aura-auraku, musik itu ya ada yang galaunya, ada yang ngebeatnya juga gitu. Dari yang semua lagu yang lu pernah bikin hits, yang bikin lu paling berkesan ya mas? Akhirnya ini loh masterpiece gue. Mungkin itu sih, mungkin setengah hati gitu. Oh setengah hati ya? Atau harus aku mati gitu. Mungkin ku takkan bisa jadikan diri, jarang ada yang tahu tuh setengah hati tuh. Sama jadikan aku raja mas. Jadi anak aja ya. Gue seneng. Itu lo kalau bikin musik gitu apa emang punya pengalaman cinta sendiri? Zaman itu? Enggak juga. Curhat atau? Enggak, kayak gitu kan kadang ngalir-ngalir aja ya. Ah dulu belum ada drama Korea, mungkin lo nonton drama drakor terus sinetron inspirasinya. Enggak juga, enggak. Gue emang orang yang suka merhatiin aja kebetulan, suka baca. Dulu suka baca apa gitu, kayak gue cari-cari aja sih. Sama kayak saya, mas, saya juga baca-baca. Saya baca tabungan. Buku tabungan. Nah, itu cabut tadi kan. Karena emang tuntutan industri tapi tidak ada masalah dengan personil yang lainnya ya. Enggak ada. Sekarang gue kemarin baru ketemu. Yang paling pernah nahan lo cabut siapa, Mas? Nggak ada juga. Serius gak ada yang nahan, Mas? Nggak ada. Mas jangan nahan, wah terlalu aneh. Nggak ada. Bisa gitu ya? Dan aneh. Gitu aneh banget. Kalau gue ya, lu kan komposer musiknya ininya. Lu jangan cabut deh, Chris. Maafin Mas ya. Apa nggak bisa bicarain dulu gitu ya? Ada apa gitu? Nggak ada. Udah cabut-cabut aja gitu. Iya. Nanti kok ada kan. Maaf Mas ya, gue baru tahu sumpah. Pakai surat gitu Mas lo riset ya? Enggak. Ngomong aja. Gue cabut ya gitu. Beres pas di tengah-tengah tur atau apa? Habis main lah. Lupa gue juga tuh. Di kota mana gitu ya? Pas kebetulan di Jakarta. Di Jakarta. Akhirnya lu membulatkan. Enggak, soalnya kalau di band itu kan kalau udah nggak enak itu yang repot. Nggak bisa ya kita memaksakan. Nggak bisa paksain. Bohong gitu ya, pura-pura nyaman. Ada orang yang bisa, kalau gue nggak bisa. Kemudian orang nggak bisa ya gue nggak betah gitu loh. Ya pasti ada beberapa yang bikin lo nggak betah ya tuh. X deh. Gue malas kan ketemu dia. Tahu temen roadman-nya nggak tahu. Bukan ketemu personil ya. Tapi pernah Mas ajakin lagi reuni gitu? Baru rencana. Dari promosi awal gitu ya? Iya, dari awal. Oh itu keren sih dari yang ngerok tuh ya, dari zamannya ISO, iya. Baim. Nah sekarang kan ada band masih ada nih Mas, dengan vokalisnya Naga. Lu sempat ditanya nggak? Nggak sempet. Cuman gue sempet main aja, ngiringin Naga pernah sekali. Tahun pas mau pandemi tuh. Nilai lu, menurut lu ada band yang sekarang lebih simpel atau lebih? Apa ya, gue nggak tahu juga, gue bingung. Gue tuh nggak kalau nilai gitu nggak terlalu ini. Ya, yang penting lu jalan aja deh lah. Penting jalan aja lu udah opennya dapur ngebul lah ya. Enggak, kalau lagu itu sekarang memang susah karena kan udah eranya udah ganti juga mungkin ya. Iya. Ya, banyak yang bagus juga, banyak yang baru-baru. Dalam ngomongin era kan jadi gue inget lagu lu yang sama Dudi tuh, Laksana Surgaku. Hingga akhirnya Dudi yang awalnya jadi vokalis ditawari jadi vokalis ada band sebelum Doni berkesampaian bikin sama lu project solonya. Itu juga gimana tuh Mas? Setelah dicabut dari Dudi itu keluar dari Yovinuno itu. Kalau nggak salah tuh menjelang pernikahannya Raffi tuh. Iya. Gue ingetnya cuman gue ketemu Raffi itu lagu itu baru gue taruh di SCTV. Iya. Gue inget di situ. Itu lagu itu emang lagu lama atau emang lagu buat? Enggak, emang buat Dudi. Buat Dudi. Oh, Dudi. Lu khusus bikin buat Dudi ya? Oh, Dudi. Gue inget kalau gue buat di sini nih. Sore-sore dia minta lagu, gue langsung jadi. Kasih. Kalau melodi nggak pernah terlalu lama. Yang susah itu lirik. Kalau buat gue ya. Karena mungkin gue nggak banyak cerita. Nggak, maksud pengalaman gue kan nggak terlalu banyak. Itu pun salah satu musik yang indah banget tuh melodinya. Kebayangkan kalau di TikTok tuh tentang perumahan, pakai melodinya lagu itu. Dirimu laksana langsung jauh tuh sama ininya, drone-nya. Jauh. Itu nggak semua orang bisa loh Mas bicara dengan lewat lirik, lewat melodi kayak gitu.
Iya, Visualnya tuh sisa-sisa zaman gua itu kan. Oke, lanjut. Laksana surgamu, Surgaku. surgaku. Ya itu kan melodi-melodi tahun 80-an sebenarnya. Ya kayak, ya sebenarnya sama sih, kayak misalnya Dhani atau Yofi sama, itu sebenarnya kan banyak pengaruh 80-an. Nah kebetulan di tahun 80-an itu lagunya bagus-bagus. Kalau lu siapa mas musisi 80-an-nya? Oh banyak gue siapa aja gue dengerin. Dan gue nggak pernah punya. Kalau Dewa kan Cassiope gitu ya. Oh iya, ya pasti pernah dengar kalau Cassiope pasti pernah. Karena kan zaman itu di Indonesia terkenal dia. Ribet musiknya. Dia itu fusion kan. Ya pokoknya era-era itulah. Jadi mulai itu sampai 90 itu kan banyak lagu bagus. David Foster lah, Sting. Ya mungkin dari situ itu pengaruhnya. Set melodinya dapet, pemahamannya. Dan itu salah satu lagu yang menurut gue menemukan rezekinya. Karena gue dengerin lagu itu lama, terus tiba-tiba ada rezekinya teng. Sekarang 2 tahun terakhir nih naik lagi dengan di era sosmed. Iya. Tiba-tiba kebantu naik banget. Dan emang awal tuh menurut gue lagu ini bagus. Dan maksudnya kan vokalnya Mas Dudi itu kan Yofi banget. Terus untuk solonya itu justru gue merasakan sentuhan Mas Krisnanya di sini. Iya. Tidak terlihat dengan Yofi Nunonya. Pertama kali Dudi dengerin gimana Mas? Dudi sih dari pertama udah suka dia. Suka. Project solo dia tuh awal-awal tuh. Dudi. Next, punya rencana apa? Belum. Baru mau ya kalau jadi ya reuni ada band itu. Ada band, sama mungkin ada tertarik buat cari musisi-musisi baru. Mungkin ya. Musisi baru untuk collab. Lagi nyoba-nyoba. Tapi masih aktif pas bikin lagu-lagu baru gitu. Masih terakhir sih aku buatin, kalau yang aku sendiri ya. Ya. Aku buatin ada Bani pemain bass. Ya. Oh Bani itu siapa? Ibrani itu ya. Iya Ibrani. Aku buatin dia. Ya kalau gue sih buat aja, lagi pengen buat. Kalau lagi bungong gitu ya. Iya. Tapi setidaknya kan musisi-musisi sekarang kan ya kalau kita di internal industri musik kan lagi rame soal hak cipta, publishing, bla bla bla. Masih lancar mas, kalau kayak gitu. Alhamdulillah sih lancar. Lancar aja. Kalau ada saran mungkin kalau misalkan untuk kekurangan kelebihan biasa aja ya. Wah gua nggak ngerti kalau kayak gitu tuh gue bener-bener nggak begitu paham ya. Urusan tapi gitu. Pernah gak mas punya masalah kayak mas gue pengen pakai lagu lu terus lu nggak tahu tapi lagu itu dipakai? Enggak ada ya. Minimal ada kelontowun ya kalau yang kenal lu ya. Ya biasanya sih kan ada kok. Alhamdulillah sih kalau itu enggak. Selalu apa ya, maksudnya ya diikutin tapi yang penting ada reportingnya aja dulu ya gitu ya. Soalnya kalau urusan gitu tuh emang yang orang yang ngerti apa ya, yang ngerti bisnis ya. Kalau gue nggak begitu paham gituan gitu. Ya gue berkarya aja lah ya gitu. Taunya buat lagu doang. Bikin lagu doang gitu. Yang lagi dengerin siapa mas sekarang mas? Kalau gue sih nggak pernah idealis sama satu komposer tuh nggak. Jadi kadang emang kalau lagi pengen main klasik, kalau lagi pengen main jazz. Jadi nggak pernah yang apa? Maksudnya fanatik kepada satu komposer atau arranger nggak ada. Kira mesti dengerin ini ya apa? Triswaka loh tadi. Hatuk tuh Triswaka. Enggak, gue suka lihat-lihat aja lihat di YouTube. Itu fenomenal juga tuh. Iya, kalau sekarang hebat sih. Sekarang ya. Anak-anak sekarang hebat. Iya. Oke deh mas, senang banget nih obrolannya. Akhirnya rasa penasaran saya tentang lagu-lagu hitsnya Ada Band dulu tuh historinya seperti apa. Hingga akhirnya beliau cabut, yang membuat gue sedikit kecewa sebenarnya dulu. Kenapa cabut sih? Gue lagi seneng-senengnya nih band. Setelah Dewa gitu ya, ini ada band dengan musiknya yang catchy aja gitu, dari Manusia Bodoh, Setengah Hati, Jadikan Aku Raja, Olah Auraku, Wanita gitu. Yang dimengerti gitu ya. Tiba-tiba cabut. Ini salah satu orang yang menurut gue idealis ya. Di puncak karir loh dia. Puncak karir terus cabut gitu kan. Jarang loh orang seperti itu loh. Sekedar mengingatkan aja gitu. Thank you Mas Krisna. Ya, sama-sama. Gak punya channel YouTube ya?
belum ada. Ntar abis ini mau gua suruh bikin deh cover musik dia ya. Yuk, thank you, bye.